Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Red Alan Nur Sama, biasa dipanggil Alan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa tipe data yang ada di dalam Python. Yang pertama, kita memiliki tuple. Tuple ini adalah salah satu tipe data yang kita gunakan untuk menyimpan kumpulan data. Misal kita memiliki banyak elemen dan kita ingin menjadikan satu elemen di dalam satu variabel, kita bisa menggunakan tuple. Itu adalah salah satu tipe data yang tersedia. Nah, tuple ini ditulis menggunakan tanda kurung bulat atau tanda kurung biasa yang kita gunakan. Tuple itu merupakan kumpulan yang urut dan tidak dapat diubah. Jadi dia memiliki urutan, tapi kita tidak bisa mengubahnya ketika kita sudah menjalankan program tersebut. Di sini kita bisa melihat contoh tuple dengan variabel this tuple yang berisikan apel, banana, dan cherry. Kita akan coba print dan kita bisa melihat hasilnya di samping kanan. Itu ada apel, banana, cherry. Nah, kita bisa melihat bahwa posisi dari tiap elemen itu tetap urut, karena memang tuple ini adalah urut. Tapi ketika program ini sudah dijalankan, yaitu apel, banana, cherry, kita tidak bisa mengubahnya sama sekali. Jadi posisinya bakal tetap sama, kita tidak bakal bisa mengganti-gantinya lagi, menambahkan, menghapus, segala macam. Oke, dalam tuple, item pertama memiliki indeks 0, dan item kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Kita bisa melihat bahwa di sini kita memiliki 3 item. Item pertama di apple, dia memiliki indeks 0, item kedua adalah banana, dia berada di indeks pertama, dan yang terakhir kita memiliki indeks. Semua indeks mulai dari 0. Jadi ketika kita merujuk kepada apple adalah indeks 0, bukan indeks 1. Seperti itu. Yang selanjutnya, tuple memiliki urutan yang ditentukan yang sudah kita sampaikan dan tidak akan berubah. Jadi kita tidak bisa berubah. Ketika kita menambahkan item baru, maka item tersebut akan ditambahkan di akhir. Jadi ketika kita mau nambahin, itu bisa, tapi ketika kita tambahkan dia bakal munculnya di akhir. Kita tidak bisa mengubah yang di sini. Kita mau nambah di tengah, nggak bisa. Kita mau nambah di awal, nggak bisa. Hanya di akhir, ketika kita mau menambahkan suatu item. Ini setelah item di dalam tuple tidak dapat diubah, ditambahkan maupun dihapus setelah list tersebut dibuat. Dalam arti kata, seperti yang tadi, kita tidak bisa mengubah posisi ini, apple dipindah, dan segala macam. Kita tidak bisa menambahkan item di tengah-tengah ataupun di awal, di akhir, kemudian bisa, maupun dihapus. Jadi ketika kita menambahkan, itu adalah bisa menghapus list yang udah ada. Dan karena memiliki indeks, list mengizinkan untuk memiliki item dengan nilai yang sama. Jadi ketika dua item bernama apple, item tersebut dengan item di daftar ini, maka apple yang kita tambahkan akan berada di indeks 3, sedangkan apple yang ada berada di indeks 0. Hal ini sudah cukup untuk menjadikan item-item ini unik. Oke, selanjutnya ada metode tuple atau tuple methods in English. Nah, Python ini memiliki dua metode bawaan yang dapat digunakan pada tuple. Hanya dua. Yang pertama adalah count, yaitu mengembalikan berapa kali nilai tertentu muncul dalam sebuah tuple. Yang kita bisa lihat contohnya di bawah. List tuple dengan item 13787546685. Kita bisa mencari berapa kali sih suatu item itu disebutkan atau ada di dalam list tersebut. Misal kita mencari x sama dengan listtuple.count dalam kurung 5. Kita mencari berapa kali angka 5 ini ada di dalam list ini, atau bahasa mudahnya ada berapa 5 di dalam list ini. Ada berapa 2 yang ada di dalam list ini. Ada berapa apple yang ada di dalam list ini. Dalam kasus ini adalah 5 dan kita akan mencari dan kita print. Hasilnya adalah 2. Kita bisa melihat bahwa memang ada 2 kali item 5 di dalam tuple ini. Next, metode yang selanjutnya adalah index untuk mencari tuple untuk nilai yang ditentukan dan mengembalikan posisi di mana ia ditemukan. Jadi kita tidak hanya mencari tuple untuk nilai yang tertentu, yang spesifik, namun kita juga memberikan posisi di mana ia ditemukan. Jadi ketika kita menggunakan indeks, kita akan mengetahui posisi atau indeks keberapa suatu item tersebut, seperti yang kita bisa lihat di contoh list tuple yang berisikan 13787546685 sama seperti yang di atas, dan kita menggunakan x sama dengan list tuple.index dalam kurung 8. Kita mencari angka 8.
posisi manakah angka 8 ini ada di dalam daftar. Kita print dan hasilnya adalah kita bisa mengeceknya secara langsung. Kita programnya bahwa 1 ada di indeks 0, 3 ada di indeks 1, 7 ada di indeks 2, dan 8 ada di indeks ketiga. Itu kenapa dia memberikan posisi atau memberikan nilai yaitu 3, karena 8 ada di posisi 3. Selanjutnya kita akan membahas tipe data yang lain, yaitu set. Juga merupakan salah satu tipe data yang ada di Python untuk menyimpan kumpulan data. Set ini ditulis dengan tanda kurung berawal. Kalau yang tadi tuple itu menggunakan kurung bulat. Nah, untuk set menggunakan set ini kumpulan tidak urut, tidak dapat diubah, dan tidak terindeks. Apa itu artinya? Nanti kita akan jelaskan. Nah, sebelum itu kita lihat contoh set terlebih dahulu. Kita punya variabel namanya diset. Kita menggunakan kurung berawal untuk kali ini, karena memang set itu tandanya digunakan tanda kurung berawal. Kita memiliki 3 item, yaitu apple, banana, cherry. Dan kita akan coba print set ini. Dan kita bisa lihat di sini hasilnya adalah banana, apple, cherry. Tidak seperti apa yang kita tuliskan sebelumnya. Yang kita tuliskan adalah apple, banana, cherry, which is urut ABC. Tapi yang dihasilkan adalah banana, apple, cherry, BAC, random, secara acak. Nah, karena set tidak memiliki urutan yang ditentukan, maka urutan yang muncul akan berbeda setiap kali kita menjalankan program ini. Semisal kita menjalankan pertama kali kita menemukan banana, apple, cherry, di kesempatan kedua kita bisa menemukan cherry, apple, banana. Di kesempatan ketiga mungkin kita bisa menemukan apple, cherry, banana. Kesempatan selanjutnya kita akan menemukan banana, cherry, apple. Jadi benar-benar acak. Karena tidak memiliki indeks terkunci. Jadi kalau di tuple kita memiliki indeks di mana kita bisa tahu apple adalah indeks ke-0, banana indeks ke-1, cherry indeks kedua. Namun di set kita tidak memiliki indeks tersebut. Jadi kita tidak bisa mengetahui posisi sebenarnya dari tiap item yang mengindikasikan bahwa mereka unordered atau tidak terurut. Next adalah item di dalam tuple tidak dapat diubah setelah list tersebut dibuat, namun dapat ditambahkan maupun dihapus, yang nanti kita akan cek. Tapi dalam konteks kalimat ini, dia tidak dapat diubah setelah dihapus. Misal kita memiliki banana dan kita mau membuat banana menjadi mango, itu tidak bisa dilakukan ketika program sudah dijalankan. Dan next adalah set tidak boleh memiliki 2 item dengan nilai yang sama. Duplicates are not allowed. Kenapa? Karena di dalam set kita tidak mengetahui posisi atau keunikan dari tiap item yang ada. Di set kita bisa memiliki item yang sama. Karena apa? Karena ketika apple di awal dan apple kita menambahkan di akhir, mereka memiliki indeks yang berbeda, membuat mereka unik. Jadi apple di sini adalah apple dengan indeks 0, sedangkan di sini adalah apple dengan indeks 3. Nah, ketika kita pergi ke set, ketika kita menambahkan apple, kita tidak akan tahu bedanya apple yang di sini dan apple yang di sini. Atau ketika kita jalankan, apple-nya berpindah posisi di sini dan di sini, kita tidak akan bisa membedakan apple yang satu dengan apple yang lain. Itu kenapa duplicates tidak diperbolehkan. Next kita akan bicara tentang metode set. Metode set dalam Python ini lumayan banyak ya, dibandingkan tuple. Tuple hanya memiliki 2. Tuple paling sedikit yang setnya. Oke, di sini kita akan lihat satu-satu gitu kan. Yang pertama ada add. Add ini menambahkan elemen ke set. Jadi ketika kalian ingin menambahkan elemen ke sini, misalnya banana, apple, cherry, dan kalian mau menambahkan, itu bisa karena memang possible. Yang tidak possible itu diubah. Ketika kita mau menambahkan, jangan lupa bahwa duplicates not allowed. Jadi ketika kita menambahkan apple, maka tidak akan bisa. Tapi ketika kita menambahkan mango atau misalnya grape, maka akan muncul di akhir. Next adalah clear. Kita akan menghapus semua elemen dari set. Jadi ketika kita melakukan clear, set yang kita miliki di sini, banana, apple, cherry akan hilang. Jadi setnya akan menjadi set kosong. Tidak ada isinya. Next adalah copy, membalikan kalimat set. Kita akan mengcopy semua ini dan munculkannya kembali. Next adalah discard. Discard ini menghapus item yang ditentukan. Semisal saya ingin menghapus apple, gitu. Maka saya bisa menggunakan discard buka tutup kurung apple, dan maka apple akan hilang dalam list tersebut. Seperti itu. Next adalah is disjoint, mengambilkan apakah 2 set memiliki persimpangan atau tidak. Semisal kita memiliki 2 set yang berbeda, tapi dalam 2 set tersebut ada satu
item yang sama-sama punya apple. Set 1 punya apple, set 2 punya apple. Kita menggunakan is this join kepada set tersebut. Nah, maka is this join ini fungsinya akan mengembalikan sebuah nilai yang berarti ya dia memiliki sebuah persimpangan atau tidak, yes or no, true or false. Seperti itu. Next kita punya pop, yaitu menghapus elemen dari set. Nah, menghapus elemen dari set ini sama konsepnya dengan discard, yaitu ketika kita memiliki banana apple, semisal kali ini saya ingin menghapus cherry, maka ya kita bisa menghapus cherry dengan cara yang sama. Pop dalam buka tutup kurung cherry, dalam kurung cherry, maka kita akan menghapus cherry dari daftar ini. Nah, lalu apa bedanya antara discard dan juga cherry dan juga pop gitu? Nah, pop ini ketika kita menghapuskan sesuatu, dia akan secara random, dia akan secara acak menghapuskan yang depan sendiri. Kalau semisal remove, nah ini elemen yang ditentukan. Ini yang lebih tepat ya untuk menghapus item yang spesifik gitu. Kalau pop ini dia secara random di awal, tapi kalau remove menghapus elemen yang ditentukan. Nah, bedanya remove dengan discard adalah ketika discard itu ketika kita misalkan di banana apple cherry kita menghapus mango, maka discharge ini akan tetap menghapus mango meskipun mango itu tidak ada. Jadi tetap berjalan programnya tanpa error dan segala macam. Namun ketika kita menekan remove, misal kita remove mango, gitu, programnya akan error karena fungsi remove tidak menemukan mango di sini dan akhirnya programnya jadi error. Jadi ketika kita mau menghapus sesuatu yang memang kita tidak tahu ada atau tidak, discharge lebih baik. Nah, tapi ketika kita sudah pasti, maka kita bisa menggunakan next. Next adalah union. Union ini adalah mengembalikan set yang berisi gabungan set. Jadi, semisal kita memiliki dua set dengan item yang berbeda, tapi ada item yang sama. Misal kita memiliki set pertama banana apple cherry, di set kedua kita memiliki mango apple watermelon. Set pertama dan set kedua memiliki apple. Jadi totalnya ada 5 buah. Nah, ketika kita melakukan ini, yang berisi gabungan antara dua set tersebut. Sederhananya akan menggabungkan dua set dan hal yang sama akan disimpan menjadi satu. Jadi ketika kita melakukan set, kita melakukan union kepada set kedua set ini, maka hasilnya akan banana, apple, cherry, mango, dan watermelon. Apple yang di sini tidak dihitung karena apple-nya sudah ada. Jadi ada 5 item di dalam. Seperti itu. Kita masih punya contoh dari beberapa metode set lainnya, yaitu seperti difference, membalikan set yang berisi perbedaan antara dua set atau lebih. Kalau misalnya is this join ini menentukan persimpangan atau tidak, kalau ini akan menunjukkan apakah ada perbedaan atau tidak. Seperti itu. Di sini kita bisa melihat memberikan set yang berisi perbedaan antara set lebih. Kita punya X yaitu Apple, Banana, Cherry, dan Y Google, Microsoft, Apple. Nah, ketika kita menggunakan Z sama dengan X dot difference Y, maka kita punya set X yaitu daftar X ini, set X yaitu Apple, Banana, Cherry. Kita cek apakah ada yang sama gitu dengan Google di set Y yaitu Google, Microsoft, Apple. Ketika ada yang sama, maka yang sama akan dihilangkan dan yang sisanya akan dimunculkan, akan di print gitu kalau kita print. Contoh ini hasilnya adalah banana dan cherry gitu. Karena di X kita memiliki Apple, Banana, Cherry, di Y punya Google, Microsoft, dan Apple, sama-sama memiliki Apple, maka Apple yang di sini dan di sini akan dicoret dan hanya menyisakan Banana, Cherry, dan itulah hasilnya ketika kita menggunakan metode difference. Selanjutnya adalah intersection, mengembalikan satu set yang merupakan perpotongan dari dua set lainnya. Misalkan union adalah menggabungkan dua set yang berbeda, gitu kan, dan misalkan yang sama. Intersection ini hanya mengembalikan perpotongan atau yang sama aja. Bedanya dengan is this join, kalau is this join hanya menentukan apakah ada persimpangan atau tidak. Ada persimpangan atau tidak. Kalau ada ya true, kalau tidak ya false. Tapi ketika kita melakukan intersection, kita akan dapat nilai perpotongan tersebut. Sebagai contoh, kita memiliki variabel X and Y lagi, Apple, Banana, Cherry, dan set Y yang berisikan Google, Microsoft, Apple. Ketika kita menggunakan intersection kepada X, set sama dengan X dot intersection Y,
dan kita print, yang dihasilkan hanyalah apple. Karena apa? Karena yang sama hanyalah Apple. Banana Cherry, Google, Microsoft ini sendiri-sendiri. Tidak ada yang nyamain. Kenapa? Yang di print itu yang nyamain. Karena intersection fungsinya adalah mencari perpotongan tersebut. Seperti itu. Ketika kita menggunakan sebaliknya, misal I, Z sama dengan Y dot intersection X, hasilnya juga tetap sama. Karena apa? Karena Apple. Apple-nya tetap sama. Seperti itu. Ketika kita di sini, di difference, kita menggunakan Y yang di depan yaitu Z sama dengan Y dot difference dalam kurung X, maka hasilnya bukan Banana Cherry lagi. Hasilnya adalah Google Microsoft karena Y-nya yang menjadi utama yaitu Google Microsoft Apple, dan kita menggunakan X. Apakah ada yang sama kayak X? Kalau ada kita hilangkan dan akan munculkan hanya Google Microsoft seperti itu. Next kita punya metode set lainnya, dua contoh lagi, yaitu adalah is upper set dan juga update. Kita akan membahas is upper set dulu, yaitu mengembalikan apakah set ini berisi set lain atau tidak. Jadi ketika set ini berisi set yang lain, maka dia akan mengeluarkan nilai ya atau tidak, true or false, seperti itu. Kita bisa melihat contoh di bawahnya, X sama dengan F, E, D, C, B, A. Urutannya kita tidak tahu, mungkin akan lebih susah gitu kan untuk mencari apakah item yang kita cari itu ada ketika itemnya itu banyak. Gitu. Y-nya adalah ABC. Kita menggunakan Z sama dengan X dot is upper dalam kurung Y. Print Z dan hasilnya true. Kenapa true? Karena X memiliki item yang dimiliki yaitu ABC. Item ABC tersedia di set X. Kita F, E, D, C, E, A. Ada di sini. Nah, ketika kita balik Z sama dengan Y is upper set X, lalu kita print, maka hasilnya akan false. Kenapa? Karena Y memiliki ABC tapi tidak memiliki FED, jadi X tidak termasuk Y. Seperti itu. Hasilnya false. Next kita punya update yang memperbarui set dengan gabungan set ini dan lainnya. Jadi menggabungkan, memperbarui set gabungan antar set lah, sederhananya. Misal kita memiliki X, Y sama dengan Apple dan Cherry. Y sama dengan Google, Microsoft, Apple. Lalu kita melakukan update x.update dalam kurung Y print X. Seperti itu. Ketika kita menggunakan ini, maka X nilainya akan Microsoft, Apple, Cherry, Google, Banana. Ingat, set itu random. Seperti yang dikatakan di sini. Tidak terurut, tidak dapat diubah, dan tidak dapat terindeks, dan tidak memiliki indeks. Tapi bisa dikatakan. Nah, di sini kita bisa lihat posisinya random, nggak sama kayak awalnya. Dan apa bedanya update dengan difference? Atau lebih tepatnya update dengan union. Karena union ini mengalihkan set gabungan ketika kita melakukan union antara Apple, Banana, Cherry, dan Google, Microsoft, Apple. Union akan menggabungkan duanya. Jadi akan ada Apple, Banana, Cherry, Google, Microsoft ketika kita melakukan union. Lalu apa bedanya dengan update? Bedanya adalah ketika kita melakukan union, maka dia akan seperti ini. Z sama dengan X dot union. Dalam kurung apa. Jadi kita membuat set baru, menggunakan union, lalu kita akan mendapatkannya. Ketika di sini kita update. Jadi isi di dalam X ini akan ditambah gitu. Kayaknya ya udah. Kita juga tidak membuat variabel baru. Kalau misalnya union, kita akan membuat variabel baru seperti halnya intersection atau irisan. Seperti itu. Dan masih ada lagi beberapa metode set lain. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.